Pemirsa, setelah dari Oktober 2023 Israel membombardir Gaza Palestina, akhirnya pada 19 Januari 2025 dimulai gencatan senjata melalui 3 tahap. Di mana gencatan senjata ini dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan juga Amerika Serikat. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa agresi Israel ini menewaskan lebih dari 46.000 korban jiwa dan ratusan ribu lainnya ini mengalami luka-luka. Kabar Nusantara akan mengupas dan berdiskusi bagaimana nih komitmen dari pihak-pihak, dan salah satunya DPR RI mengawal gencatan senjata yang sudah disepakati di Gaza semenjak 19 Januari tersebut, tentunya bersama Ketua BKSAP DPR RI atau Badan Kerjasama Antar Parlemen, Bapak Mardhani Alisera dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Bapak sehat, Bapak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur nuwun sudah diundang. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami, Pak, untuk berdiskusi mengenai kabar baik tentunya, Pak, ya, bagi khususnya negara-negara yang mayoritas Muslim dan tentunya juga bagi Indonesia yang terus konsisten menyuarakan kemerdekaan Palestina. Nah, dengan adanya gencatan senjata yang sudah dimulai pada 19 Januari kemarin, bagaimana Pak Mardhani melihat hal ini, Pak? Yang pertama tentu syukur alhamdulillah ya. Warga Gaza bisa tidur nyenyak. Ya. Biasanya diteror bukan tiap hari, tiap detik gitu lah. Ya, jumlah korban sampai 46.000. Dapat datanya 70% ibu-ibu dan anak-anak. Ya, warga sipil itu, Pak, ya. Sipil, dan itu betul-betul genosida ya. Yang kedua tentu saya menilainya gencatan senjatanya masih rapuh ya. Karena Israel sangat superior, ya, Palestina, Gaza dalam ini sangat inferior. Ini tuh ada momentum Biden turun, Trump naik, Biden pengen ngasih legacy, Trump pengen mulai dengan baik, bersyukur kita punya Qatar dan Mesir yang sangat tekun, kombinasi kesemuanya 3 tahap ya. Ini 6 pekan pertama pelepasan sandera-sandera. Itu pun hari kedua udah ada sniper dari Israel ya. Tetapi kita tidak boleh emosional. Terus harus kawal, seburuk dan serapuh apapun gencatan senjata ini baik. Kalau misalkan kita kilas balik nih, Pak Mardhani, terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mungkin menyuarakan gencatan senjata ataupun untuk kemerdekaan Palestina atau mewujudkan two-state solution, itu sudah Bapak menilainya apakah sudah cukup masif atau seperti apa? Kami bersyukur pada saat inaugurasi pelantikan Pak Prabowo itu bergema Free Palestine. Saya kebetulan ada di sana karena Pak Prabowo sangat semangat untuk mengangkat isu Palestina. Sehingga sesuai sebetulnya zaman Pak Jokowi juga dengan Bu Menlu itu kita dan Pak SBY sebelumnya juga. Jadi kami bersyukur eksekutif pemerintah dalam hal ini sejak zaman Bu Megawati. Kalau Bu Mega bahkan kemarin Piala Dunia U20 ditolak gitu kan. Itu luar biasa. Jadi karena ada Israel yang mau ke Indonesia, Pak, ya. Kita bersyukur seluruh pihak di Indonesia, seluruh partai, seluruh masyarakat menolak Israel dan mendukung Palestina. Dan pemerintah menyuarakan itu di banyak fora. Kami bersyukur, walaupun dari dulu saya ngasih catatan. Dulu zaman Pak Abdurrahman Wahid, seingat saya ada utusan khusus Timur Tengah. Itu loh. Ke Indonesia? Dari Indonesia untuk Timur Tengah. Dari Indonesia untuk Timur Tengah. Akan sangat. Sebetulnya sekarang nih Pak Prabowo dengan Menlu diwakili 3 Menlu akan sangat baik kalau salah satu Menlu ditunjuk untuk urusan Palestina. Jadi dikhususkan, Pak? Khusus. Karena Palestina ini dalam politik luar negeri Indonesia bukan sekedar tempelan.
dia menjadi amanat konstitusi. Gitu. Ada di konstitusi kita, Pak ya? Di konstitusi kita, tugas negara itu adalah ikut serta dalam perdamaian dunia. Dan kalau Bung Karno menegaskan Palestina adalah the last chapter of colonization. Dulu negara kedua yang mengakui kemerdekaan kita, Palestina. Betul, bahkan sebelum Indonesia merdeka, Pak ya? Sekarang Palestina masih terjajah, makanya kita punya utang konstitusi. Dan itu saya apresiasi pemerintah, tapi perlu lebih. Ada utusan khusus, kalau perlu ada direktorat khusus. Kenapa? Kalau tidak ada utusan khusus, tidak ada direktorat khusus, dia menjadi isu yang namanya general matters. Tapi kalau udah ada divisi khusus, orang khusus, anggaran khusus, dia jadi specific matters. Itu bisa dibawa. Specific matters itu nanti day by day-nya bisa ketahuan gitu loh. Itu bisa di bawah Kementerian Luar Negeri atau di mana, Pak? Sebaiknya di bawah Kementerian Luar Negeri. Di kita tetap ada Middle East ya, Direktorat Jenderal Urusan Timur Tengah dan Afrika. Nah, itu di dalamnya bisa spesifik khusus. Kita menempatkan ada direktorat khusus kalau perlu spesifik kemerdekaan Palestina. Secara spesifik direktorat khusus kemerdekaan Palestina. Ini ide yang sangat bagus nih. Dan itu yang sudah dilakukan pemerintah, dan Pak Mardhani melihat ini ke depan perlu dimasifkan lagi untuk mendukung hal tersebut. Lalu dari DPR RI sendiri kan punya BKSAP, dan Bapak Mardhani ini adalah periode ini adalah ketuanya. Nah, kira-kira kalau kita kilas balik, Pak Mardhani juga kemarin ada di BKSAP juga nih, Pak. Apa yang sudah dilakukan BKSAP DPR dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina atau men-stop nih agresi Israel ini di forum-forum internasional? Apa yang sudah dilakukan, Pak? Sama dengan eksekutif, legislatif juga. DPR RI sangat solid untuk mendukung kemerdekaan. Periode lalu dipimpin Pak Fadli Zon, bahkan Pak Fadli satu dari 6 orang yang menjadi utusan khusus untuk urusan Ukraina dan Rusia, tetapi di setiap kesempatan, semua fora, pokoknya kemerdekaan Palestina adalah harga mati. Kita selalu mengangkat isu, mengkonsolidasi, mendiseminasi agar Palestina, roadmap to Palestina merdeka jelas, termasuk di dalamnya pengakuan resmi ofisial Palestina sebagai negara di PBB. Sekarang sudah di UNESCO sudah jadi anggota, tapi di UN belum. Ya, baru observer. Periode sebelumnya Ustadz Hidayatul Wahid, ketua dari PKS juga, ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen 2012, bahkan bersama ketua DPR langsung ke Gaza. Langsung ke Gaza, Pak, meninjau, Pak ya? Meninjau. Kami di periode sekarang tuh di forum AIPA, Parlemen ASEAN, Parlemen Asia, APA gitu, Pak ya? Itu termasuk kemarin kami pertemuan bilateral, termasuk di COP, kita angkat selalu isu Palestina. Kami itu dilantik 22 atau 23 Oktober, awal November kita sudah bikin Run for Palestine, Pekan Solidaritas Internasional untuk Palestina. Ada bazarnya, ada bank pakaian, ada lari Run for Palestine, ada FGD. Nah, kemarin kami mengumpulkan sekitar 100 lebih ormas dan lembaga kemanusiaan, diliput dengan TV parlemen bagus sekali, dan kami ingin temanya DPR jadi rumah bagi ormas dan lembaga kemanusiaan peduli Palestina. Pak, kalau misalkan kita melihat di forum-forum internasional, khususnya di parlemen, Pak, seperti IPU dan sebagainya, itu Indonesia itu sebagai inisiator untuk mendorong sebuah resolusi untuk mendorong Palestina merdeka ini, atau hanya sekedar follower nih, Pak, dari negara-negara lain yang menginisiasi? Seringnya kita menjadi trendsetter bahkan. Trendsetter dan leader, ya. Walaupun saya pernah hadir di IPU di Rwanda, kemudian pernah di IPU di Madrid, kekuatan kita suka kalah dengan negara Eropa, Europe, Amerika, gabung sama negara Amerika Latin. Dan kita itu sama Afrika, Pak ya? Kita biasanya sama Afrika. Sebagian lagi dengan Asia juga banyak. Kita Asia, Afrika, kita sebagian Afrika Selatan termasuk paling dekat sama kita, selalu 60-40 lah gitu. Nah, sehingga di banyak kesempatan kita mencoba untuk
terus berkomunikasi. Contohnya gini, ada isu climate change, setuju. Ada isu Palestina, setuju. Ya. Tapi ada isu juga kalau dari Barat ngangkat isu lain, misal gitu. Misal hak asasi. Nah, kita gimana nih biar isu climate change dengan isu Palestina bisa gabung melawan isu hak asasinya. Hak asasi dalam tanda kutip versinya Barat juga ya, hak asasi yang memberikan mereka privilege untuk melakukan beberapa hal gitu. Oke, Pak, yang tentu menjadi pertanyaan kan mungkin terkait dengan dorongan-dorongan untuk gencatan senjata itu rata-rata mungkin disuarakan oleh pemerintah atau eksekutif. Nah, sebenarnya di diplomasi parlemen di forum-forum internasional seperti itu seberapa kuat tajinya, Pak, sebenarnya untuk mendorong hal tersebut? Di banyak negara, bentuk negara itu kebanyakan parlementer justru. Oh gitu. Bukannya kayak kita republik ya, di mana eksekutif dengan legislatif terpisah. Kalau parlementer tuh mereka yang legislatif saat yang sama mereka juga adalah eksekutifnya. Ya, karena dia menang, contohnya kalau di kita aja gampang gitu kan. Singapura, Malaysia itu parlementer gitu kan. Di mana pemenang pemilu menjadi anggota parlemen, mereka yang jadi perdana menteri, gitu kan, rata-rata perdana menteri. Gitu. Nah, justru dengan IPU atau parlementer diplomasi, walaupun kita tetap second track, gitu loh, itu kita bisa ketemu parlemen negara lain yang kebetulan memang penguasa eksekutif, jadi kita lebih efektif juga, itu loh. Dalam beberapa hal, dengan Qatar kita ketemu, dengan Arab Saudi kita ketemu, dengan Bahrain kita ketemu, dengan Pakistan kita ketemu, dengan India kita ketemu, ya, di beberapa kali pertemuan. Nah, mereka mau nyapa, kita mau nyapa, ikat, sama, kita berjuang bersama-sama. Dan memang itu kan namanya forum internasional, Pak ya, jadi semua bisa melakukan juga bilateral meeting dan sebagainya, Indonesia juga bisa bertanggung jawab untuk membahas hal tersebut. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan melanjutkan diskusi yang masih sangat menarik dan akan memperdalam bagaimana komitmen mengawal gencatan senjata khususnya dari DPR RI dan juga Indonesia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Pemirsa, kembali lagi dalam Kabar Nusantara dan langsung saja nih masih bersama dengan Ketua BKSHP DPR RI Bapak Mardhani Alisera. Pak Mardhani, gencatan senjata sudah disepakati komitmennya. Lalu ini yang menjadi sorotan tentu bagaimana langkah PBB ke depan untuk mengawal gencatan senjata ini sebaiknya, Pak. Ini menjadi catatan karena peran PBB di gencatan senjata ini tidak kuat. Sebenarnya tidak kuat. Tidak kuat. Justru ada inisiasi cuma dari Qatar, Mesir, US, dan Uni Eropa. Ya. Bahkan dalam implementasinya kebanyakan di Uni Eropa. Contohnya nih, kan seminggu setelah gencatan senjata 26 Januari itu sudah mulai bisa bawa pasien keluar. Jadi aksesnya sudah dibuka, Pak ya? Sudah dibuka. Direncanakan Rafahnya dibuka. Tapi cuma 50 pasien sehari. Saat yang sama bisa masuk. Pengungsi yang di Mesir bisa masuk ke Gaza. Tapi semuanya itu harus 3 yang menyetujui keluar masuknya nih. Israel pertama, Uni Eropa kedua, Otoritas Palestina ketiga. Jadi tetap Israel yang menentukan gitu loh. Yang boleh masuk itu. Yang boleh masuk siapa, yang boleh keluar siapa. Di aturan nggak ada PBB-nya. Kalau mestinya kan UNRWA ataupun UN Peacekeeping yang berperan. Ini Uni Eropa, Israel, Otoritas Palestina. Jadi kenapa? Karena kita buntu ketika kita ingin menyelesaikan Palestina ini melalui jalur PBB. Ada hak veto. Hak veto dari Amerika Serikat ya? 5 negara itu. 5 negara, Inggris kadang-kadang kadang-kadang abstain, tapi yang selalu memveto Amerika. Nah, sehingga ketika ini mentok terus, pakai cara lain. Bersyukur Mesir dan Qatar bisa menjembatani. Dan kalau kita lihat lucu kan, Israelnya di mana, itu loh. Misal lantai berapa, Hamas lantai berapa, makanya bolak-balik tuh utusan Mesir dan Qatar. Ini terus saja. Itu jadi nggak kayak kita ngobrol langsung nggak bisa. Mereka nggak mau gitu loh. Jadi satu-satu seperti itu, Pak. Satu-satu item ini turun naik gitu loh. Kayak misal kita kan sepakat tuh 3 warga Israel setara dengan 90
Palestina. Ya. Nanti Sandra, Pak, ya? hari pertama tuh 3, Ya, hari ke-3 ada lagi, hari ke-7 ada lagi gitu loh. Dan yang saya kagum dari foto yang ada, Sandra Israel yang dibebaskan itu cantik, rambutnya dikepang, artinya dia bukan Sandra yang kumal, yang tidak dilayani, tapi yang di-treat dengan dengan baik gitu loh. Itu catatan itu. Yang kedua, ketika dibombardir Israel, seperti itu Gaza. Ketika gencatan senjata, muncul lagi itu kekuatan. Dengan saya malah lihat mobilnya kayak baru, seragamnya kayak baru. Gimana cerita, dia ngumpet di mana gitu. Nah itu Israel pasti nanya tuh. Doa dikejar hampir setiap inci dibom gitu loh. Tiba-tiba gencatan senjata muncul lagi dengan kekuatan yang tidak berkurang. Gitu. Bahkan kan sampai ada isu bahwa mereka tuh sembunyi di dalam tanah seperti itu, Pak, ya. Dapat saya pernah tuh saya screenshot Kompas di headline itu foto terowongan. Nah itu terowongan gede, sangat panjang juga, Pak, ya. Masya Allah, besar sekali, kuat sekali gitu loh. Itu terowongan utama katanya. Di dalamnya banyak jalur sampai 30-40 meter di bawah dan banyak. Jadi kayak jalan raya dengan gang-gangnya, dengan hall-nya gitu. Jadi maksud saya nggak bisa Israel makin sadar. Kalau TJTB kalah dia gitu. Berarti, nah, makanya harus duduk ke perundingan. Berarti di PBB di posisi itu seharusnya seperti apa, Pak? Mengambil alih yang saat ini masih dipegang oleh 3 tadi atau seperti apa? Kalau sekarang nggak perlu. Paling sederhana, segera nggak perlu gini. Kalau diambil PBB bisa mulai dari nol lagi. Ini masalah kepercayaan nih. Iya. Hamas percaya tidak sama PBB? Israel percaya nggak sama PBB? Sekarang sudah percaya sama Mesir, Israel sama utusan khusus. Utusan khususnya 2 loh. Biden ada, Trump juga ada, gitu loh. Nggak satu gitu loh. Nah, bahkan dapat info utusan Donald Trump yang lebih banyak neken gitu loh. Nah, buat saya ini sudah bagus. Tugas PBB pastikan 3 tahap ini berjalan. Kalau ada mereka yang melanggar, segera PBB semprit, ingatkan semuanya, framework perdamaian jalan. Nanti kalau udah itu, baru pasukan perdamaian PBB masuk. Harus UN peacekeeping. Nah kalau perlu kita punya banyak tuh UNIFIL kita di Lebanon Selatan. Nanti TNI kita siap-siap, Badan Polri untuk jagain Gaza gitu. Dan Pak Prabowo juga kemarin sudah menyampaikan bahwa akan mengirim bala bantuan dari sini, Pak, ya, untuk ke sana untuk mengawal perdamaian tersebut, Pak. Nah, berarti kalau kita itu di antara saya berapa kali ke UN, nama Indonesia sangat harum sebagai peacekeeping force army. Karena kita sangat rapi, tidak minum, tidak banyak masalah dengan kan. Kita orang luar, datang di satu tempat, kalau minta maaf dari negara barat, mereka udah merasa hegemoni, udah merasa di atas angin, banyak cerita tuh pangkalan Amerika di Okinawa atau di Manila, itu banyak cerita macam-macam lah. Tapi kalau peacekeeping Indonesia ceritanya orang baik, yang sangat dekat dengan masyarakat. Pak, tapi yang masih menjadi pertanyaan banyak masyarakat, di dunia ini kan ada namanya PBB itu, Pak. Nah, kita kilas balik sedikit, ini ada gempuran yang sangat luar biasa, bahkan bisa disebut genosida, Pak, ya, terhadap warga Gaza di situ. Tapi PBB seperti kayak bergeming. Itu sebelumnya, Bapak menilainya seperti apa, Pak? Karena apa nih, Pak, sebenarnya, Pak? Iya, karena akarnya tadi di asimetri otoritas. 142 negara dukung Palestina. Tapi dengan satu veto Amerika, nggak kalah 142 itu gitu loh. Makanya sekarang ini sudah banyak disuarakan, Rusia diantaranya. Sebenarnya kita gabung BRICS juga bagus untuk memperkuat. Nggak baik-baik aja loh tatanan dunia kita loh dengan PBB loh. Harus ada reformasi internal PBB. Sudah mulai disuarakan. Jadi udah ada wacana tersebut, Pak, ya, reformasi internal PBB tersebut. Tapi it takes time lah, bisa 10 to 20 years ahead baru mungkin ada kemajuan. Sekarang mungkin suara aja dulu gitu. Suarakan aja terus, Pak, ya. Dan terbukti sekarang ini kalau kita lihat kampus di Amerika, di Eropa, di Australia, di Jepang, semua teriak bela Palestina. Kenapa? Memang sangat kasat mata dan telanjang sekali ke
kebrutalan. Betul, dan itu videonya tersebar di mana-mana dan itu Nah, viral. orang makin lama makin, bahkan kemarin tuh saya baca 47% anak muda Yahudi di Amerika dukung Palestina. Gitu loh. Karena ngelihat, karena antara saking Yahudi brutalnya. dengan Zionis Israel beda. Beda, Ya, betul. Netanyahu beda. Gitu loh. Tidak semua Zionis adalah Yahudi, tidak semua Yahudi adalah Zionis juga seperti Pak. Pak, kalau misalkan kita tadi Bapak berbicara terkait dengan utusan Donald Trump, Pak. Ini ada juga utusan Donald Trump dalam transisinya. Pemerintah Donald Trump tersebut menyampaikan dalam sebuah wawancara bahwa sekarang kan masih ada sekitar 2 juta warga Gaza yang masih tinggal di sana, dan akan untuk pembangunan Gaza ini akan direlokasi, dan salah satunya tersebut Pak, Indonesia menjadi salah satu tempat yang untuk relokasi tersebut. Nah, itu Bapak melihatnya seperti apa nih Pak? Yang pertama, tidak haknya Donald Trump ngatur-ngatur Palestina. Harus diingatkan, bukan itu. Haknya Pak ya? Nggak sekecil apapun negara, dia punya sovereignty. Justru yang harus dilakukan Donald Trump tuh akui dulu Palestina. Itu kan two state solution itu dari tahun 67. Ya, Donald Trump sangat tidak adil. Bahkan mindahin ibu kota ke Yerusalem. Yang itu sebenarnya di keputusan PBB-nya, resolusi PBB-nya itu punyanya Palestina. Gitu kan. Nah, jadi dia nggak punya hak untuk ngomong tentang Gaza, Palestina, nggak punya. Ya. Yang kedua, kalau niat baik rekonstruksi, kita terima, monggo saja. Dan tetapi lagi-lagi tanyakan dulu kepada hak menentukan self determination namanya. Warga Gaza mau kayak apa nih? Oh, emang enak pindah dulu, kita kosongin, bangun, tiba-tiba pas datang udah ada orang gitu kan. Itu kan sama aja dengan pengusiran dengan cara yang lain kan. Dan beda dibangun orang sama bangun sendiri. Lebih baik buat gerakan. Ayo bantuan, UNRWA udah bagus sekali. Kita kemarin di Baghdad teriak harus UNRWA segera bergerak. Kemarin tuh UNRWA UN body yang khusus ngurusin pengungsi Palestina di ban sama Israel gitu. Kita pengen dia gerak lagi, aktif lagi, kasih keleluasaan lagi. Nah, mereka bisa melakukan gerakan. Oke, bantuan semua dirapikan, dan kita termasuk di antara yang dirujuk. Karena kita punya kasus BRR, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Tsunami Aceh. Itu kan itu masih aktif Pak sampai sekarang. BRR-nya sudah tidak aktif, tapi lesson learn-nya, ceritanya membangun dari nol menjadi bagus kampung itu kita dirujuk. Nah, kalau Donald Trump nyebut Indonesia, kalau saya dalam perspektif lainnya bagus, karena di perspektif Donald Trump atau timnya yang dekat dengan Palestina, dekat dengan Gaza, seperti saudara adalah Indonesia. Kalau penyebutan Indonesia saya setuju, seneng. Tapi harus pindah, itu bukan urusan Anda gitu. Oke. Dan pemirsa, ini masih sangat menarik dan kita akan melanjutkan diskusi kami. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Kembali lagi pemirsa dalam program Kabar Nusantara, dan Pak Mardhani langsung saja melanjutkan yang tadi masih sangat menarik. Berarti posisinya Indonesia ini sebenarnya bukan menolak untuk menerima dari warga Palestina jika memang itu benar Pak ya. Tapi lebih kepada jangan seenaknya memindahkan warga Palestina atau warga Gaza ke negara-negara lain. Seperti itu maksud Bapak ya yang tadi ya. Indonesia sangat bahagia kalau menerima warga Palestina, tapi itu hasil keputusan mereka sendiri. Jangan sampai mereka dipaksa untuk ke Indonesia padahal mereka nggak mau. Diatur-atur dengan dalih untuk pembangunan atau rekonstruksi kembali. Tidak bisa. Rekonstruksi yang baik justru melibatkan warga Gaza aslinya. Karena kalau rekonstruksi warga Gaza dipindahkan, nanti yang rekonstruksi bilang, ini saya yang bangun kok, gitu loh. Komplikasinya repot itu loh. Dan dari mana tiba-tiba tanahnya udah hilang, berubah jadi bentuk bangunan lain, nggak ada, Anda nggak punya hak. Itu konsekuensi hukumnya panjang kali lebar gitu loh. Baik, ini masih seputar terkait dengan Donald Trump juga yang diwawancara setelah dilantik nih Pak, bahwa dirinya pesimis Pak terkait dengan gencatan senjata ini akan bertahan lama. Nah, Pak Mardhani melihat seperti apa Pak? Saya sih tidak berharap sama Donald Trump. Selama ini sangat pro-Israel. Sehingga dia ngomong apa terserah. Terserah aja Pak. Yang penting kita kawal 3 fase
gencatan senjata ini buat saya serapuh apapun dia sangat diperlukan oleh masyarakat internasional. Sehingga tidak ada korban jiwa lagi, sehingga warga Gaza bisa kembali, bisa membangun kehidupan, dan terbukti hari pertama gencatan senjata berlaku 600 truk masuk itu dibatasi 600. Kalau nggak dibatasi ribuan. Karena udah bantuan dari Indonesia aja itu udah numpuk gitu kan. Luar biasa. Pemerintah kita juga udah numpuk gitu. Nah, sekarang nih kemarin kan kami ketemu tuh, udah rata-rata udah pengen Gaza itu. Saudara-saudara kita yang ormas dan lembaga kemanusiaan pengen bantu segera. Apalagi kan masih musim dingin, udah dekat Ramadan. Mereka berharap warga Gaza di Ramadan bisa tenang beribadah dengan bantuan kita. Pak, tadi Bapak menyampaikan kita kawal gencatan senjata ini. Nah, sebenarnya siapa sih pihak-pihak yang bisa mengawal ini? Semua orang, termasuk setiap penonton TV Parlemen. Sekarang everybody is a journalist. Ya. Kita bisa menggunakan sosial media kita, bisa menggunakan suara kita. Di sosial media itu ada Change.org kan, kita bisa menyuarakan, kita bisa petisi internasional. Nah, kalau petisinya ditanahnya 20 juta, wah, mereka pasti akan berpikir gitu loh. Termasuk yang penting buat saya ada boykot. Boykot perusahaan-perusahaan yang dablek tetap dukung Israel, padahal Israel sudah sedemikian zalim. Dan hak kita kok nggak beli A, nggak beli B, nggak beli C. Contohnya nih, ada satu apparel olahraga itu loh. Dia sponsor utama timnas Israel, diboykot, ganti sekarang. Itu efektif. Jadi gimana caranya? Boykot aja. Jangan ngandelin Amerika, jangan ngandelin PBB. Diri kita bisa berbuat buat Palestina. Lemahkan secara ekonomi tadi Pak ya. Pak, apakah diperlukan sebuah peta jalan pemulihan Palestina, dan siapa yang perlu menginisiasi tersebut Pak, menurut Bapak? Lagi-lagi sebaik apapun kita ingin membantu Palestina, kita harus sadar Palestina itu negara sendiri. Ada otoritas Palestina di tepi barat, ada Hamas yang menang pemilu di Gaza, mereka punya pemerintahan. Siapapun yang ingin membantu wajib berkomunikasi dengan otoritas Palestina di tepi barat atau dengan Hamas di Gaza. Nah, kita bisa bikin roadmap pemulihannya mengikut kerangkanya mereka. Nggak boleh tiba-tiba kita petantang-petenteng, mentang-mentang punya bantuan, nggak bisa. Pun nggak boleh mengatur-ngatur juga Pak ya? Kita udah ngerasain penjajahan kayak apa. Udah merdeka juga kita disuruh bentuk Republik Indonesia Serikat. Ada macam-macam mau ngatur kita. Nggak enak juga Pak ya diatur-atur Pak ya? Kita tetap harus hargai mereka dan pandanglah Palestina sebagai satu kesatuan. Jangan pisahkan Gaza dari tepi barat, jangan. Mereka adalah one Palestine, one people, one nation yang punya harga diri, yang punya hak. Gitu. Pak juga Indonesia ini kan juga menjadi salah satu anggota dari OKI Pak ya, Organisasi Kerjasama Islam Pak. Nah, bagaimana dari negara-negara OKI ini juga bisa turut serta mengawal dari gencatan senjata yang sudah terjadi ini Pak? Secara umum semua negara OKI mendukung Palestina, walaupun kepentingan nasionalnya kadang-kadang membuat mereka punya cara yang berbeda. Contohnya karena ditekan Amerika, deal of the century, ya Abraham Accord kemarin, Bahrain, Uni Emirat Arab buka hubungan diplomatik dengan Palestina. Tetapi itu haknya mereka, dan kita cuma ingatkan jangan mereka menghilangkan pembelaan Palestinanya. Di beberapa kesempatan justru mereka menjadi jembatan kita. Kalau kita kan nggak bisa berhubungan sama Israel, kita melalui Qatar, melalui Emirat Arab, melalui Bahrain gitu loh, untuk mengirimkan bantuan atau ikut kepada mereka untuk turun langsung karena mereka punya hubungan diplomatik. Gitu. Kemarin juga ada yang mendorong terkait dengan bagaimana DPR ini bisa mendorong pemerintah untuk pemerintah ini mendorong adanya sidang istimewa di OKI, Pak. Itu Bapak melihatnya seperti apa? Kemarin OKI sudah bikin sidang khusus yang di Jeddah. Dari kita KTT, udah bagus. Sidang kita nanti akan jadi host nih.
Parlemen Oki bulan Mei nanti di Indonesia. Indonesia akan menjadi host, jadi Pak, hostnya. Kita akan siapkan resolusi khusus untuk Palestina, bahkan komite khusus Palestina sudah ada, sedang kita rapikan, dan harapannya dari situ roadmap kita untuk membantu kemerdekaan Palestina menjadi lebih jelas. Dalam jangka pendek, roadmap untuk membuat Gaza atau tepi barat dan seluruh warga Palestina menjadi sejahtera juga kita akan siapkan. Oke, dan bagaimana nih Pak untuk terakhirnya, bagaimana pemerintah ke depan untuk bisa terus mengawal gencatan senjata ini? Apa langkah konkret yang menurut Pak Mardhani bisa dilakukan pemerintah dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang? Gini, jangan lupakan ada eksekutif, ada legislatif, tapi ada people. Mengajak masyarakat terlibat itu edukasi yang mahal. Dan sekarang ini di masyarakat kita tuh banyak anak muda. Dan mengajak anak muda ikut isu Palestina, itu pekerjaan besar juga. Apalagi yang mungkin era-era generasi saya, kalau misalkan tidak membaca sejarah dan sebagainya, belum tahu. Di kita itu anak muda tuh disebut sering generasi rebahan, mainnya TikTok. Nah, kadang-kadang isu ini nggak masuk, ya. Nah, kami kemarin bikin Run for Palestine. Kita nanti mau bikin street education untuk Palestina. Kita akan bikin UMKM untuk Palestina. Kita mulai mengenalkan Palestina kepada isu-isu yang dekat dengan mereka. Nah, karena kalau sekuat apapun negara kalau tidak didukung oleh rakyat, people-nya, Amerika tuh juga sekarang devastating pemerintahnya, karena warga Amerika mayoritas sekarang tidak suka sama Israel gitu dengan kejadian kayak gini, walaupun elitnya pimpinannya masih tetap membabi buta dukung Israel, masyarakat udah enggak gitu. Nah, itu baik. Nah, buat saya keadilan harus ditegakkan, masyarakat harus dilibatkan, Palestina harus merdeka, tapi yang paling penting Indonesia menjadi negara yang maju, yang membantu masyarakat dunia untuk mencapai kita kan ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu menjadi salah satu kewajiban kita. Dan terakhir Pak, komitmen dari Bapak selaku Ketua BKSAP DPR yang tentunya di forum-forum internasional nanti Bapak akan menjadi wajah dari DPR RI dalam memimpin tim BKSAP untuk menyuarakan isu ini. Kedepannya komitmen Bapak seperti apa? Saya tidak ingin wajah saya, wajahnya wajah seluruh anggota DPR. Gitu. Karena di BKSAP kita ada 45, itu bukan cuma 45, BKSAP juga ngurus diplomasi anggota. Kan kita ada grup kerjasama bilateral, ada juga kunjungan diplomasi personal. Intinya kami akan coba mengorkestrasi. Saya ingin jadi dirijen agar isu Palestina ini disuarakan di semua fora oleh seluruh anggota DPR kita. Jangan oleh satu, oleh semuanya. Baik, dan Bapak kan tadi yang akan mengorkestrasi bersama teman-teman di BKSAP DPR. Dan pemirsa, itu tadi terima kasih Pak Mardhani sudah membahas terkait dengan bagaimana komitmen mengawal gencatan senjata ini. Dan pemirsa, tadi dari DPR RI dan juga dari pemerintah atau dari masyarakat, ini perlu atau menjadi penting dalam mengawal gencatan senjata ini supaya gencatan senjata ini bisa bertahan lama dan terwujud perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Dan terwujud juga two-state solution. Benar Pak? Betul, tetap kerangkanya resolusi PBB 67 two-state solution. Two-state solution. Dan pemirsa, tentunya Anda dapat menyaksikan program-program seputar kegiatan DPR RI lainnya hanya di TVR Parlemen, dan kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa.